Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya lagi di rumah Pak Budi. Pak Budi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Budi. Lama nggak ketemu ya? Iya, begitu. Gimana Pak Budi kabarnya? Alhamdulillah baik nih Pak Dwi. Emang ini lagi sibuk nih ya, lagi Iya, sibuk. saya lihat di sosial medianya Pak Budi itu lagi kemarin ini ada di Mandalika. Ya, apa kita- janjian sama Marquez apa? Iya, alhamdulillah kita tuh kan memang dipercaya salah satu perusahaan karya di Indonesia untuk mengerjakan konstruksi bajanya Pak Dwi. Karena ini butuh proses cepat, ya. Makanya alhamdulillah kita dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi bajanya. Ini lebih cepat lagi dulu dari Kulon Progo. Kan kita ini kan Artamas ini, ya kan Pak Budi gitu, ya kita tuh terkenal untuk pekerjaan-pekerjaan yang cepat. Iya, Jadi iya. kalau Iya. ada kerjaan yang mepet itu mereka panggil saya, ya kan. Iya, Ya, main kita- taktis cepat gak gitu lah ya? Pak, ya alhamdulillah sih kita Iya, 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 main iya. proyek mah ya normatif aja lah, ikut semua ikut prosedur. Iya, Nggak iya. ada. Saya main proyek di pemerintah di BUMN itu nggak ada main-main duit. Nggak ada. Prestasi Pak Yosi. Prestasi. Prestasi yang ini. Artinya kalau kita prestasi ya pasti kita dicari orang. Karena Iya. memang saya kan spesialis ini ya konstruksi baja aja. Jadi saya kontraktor tapi saya hanya konstruksi baja. Iya, jadi konstruksi baja itu setiap bangunan kan ada konstruksi Nah itu bajanya. saya yang khusus itu dikerjakan. aja. Saya nggak ngerjain yang lainnya, hanya bajanya aja. Baja Iya. selesai udah kita tinggalin. Jadi kalau ke Mandalika bisa ingat Pak Budi, Nah, kemudian ke Kulon Progo, Kulon Progo. itu saya. Banjarmasin, saya. Banjarmasin. Wah, Banyak kalau diingat bandara. aja itu ya, ya Allah. Ya itu bikinan Luar biasa. bajanya saya. Dan saya kalau yang percepatan begini Pak Dwi saya nongkrongin. Saya ada di situ. Oh, jadi ditongkrongin aja gitu ya. Iya, makanya Pak Dwi kemarin nyariin saya lagi di Mandalika ini baru pulang. Besok saya terbang lagi ke sana, Pak Dwi. Ya, Gitu. Insya Allah. Iya. Nah, ini ngomongin masalah bisnis Pak Budi. Kan Pak Budi kayak gitu ya, apa namanya di perusahaan baja itu, konstruksi baja itu. Ada nggak sih yang kemudian mencoba manfaatkan untuk aksi tipu-tipu? Oh gitu. Jadi Ya. istilahnya pura-puranya saya orangnya Pak Budi, Iya. saya kenal Pak Budi. Ini saya nawarin bisnis, bawa-bawa namanya Pak Budi gitu loh. Nah itu yang terjadi nih. Tapi yang terjadi saya kemarin ada beberapa bulan yang lalu tuh sampai di polisi Sulawesi Tenggara itu. Tapi ini kasusnya bukan konstruksi baja. Saya kan ada perusahaan Iya. dua. Satu konstruksi baja, satu lagi saya tuh menyewakan ini mobil, dump truck. Oh, dump truck. Ya, dump truck. Saya punya perusahaan mobil itu ada dua Pak Dwi. Satu di Banyuwangi kita untuk yang passenger sama double cabin itu di Banyuwangi. Nah saya punya juga yang ini yang dump truck. Khusus angkut barang Untuk besar ya? angkut tambang biasanya tuh. Tambang. Nah ini yang teman-teman semua ya saya mau share semua bahwa ini yang banyak terjadi ini penipuan di dump truck. Oke. Banyak sekali penipuan itu. Ini kan saya bukan 1, 2, 3 ini banyak sekali yang terjadi. Salah satunya kemarin saya di Sulawesi Tenggara. Jadi kronologinya itu begini, Pak Dwi. Ada orang datang dari Sulawesi Tenggara. Iya. Dia datang ke pool saya, ya kan? Dia bilang, Pak Haji, saya mau sewa ini dump truck. Oh iya, saya welcome aja, ini mobil saya, gitu kan. Terus dia foto-foto di mobil saya, ya kan. Dia sempat ke rumah juga di sini sih, dia Oke. foto juga di rumah saya kayak begini, dia Iya. foto, gitu Iya, kan, gitu. foto-foto, Dia ya. foto, ya kan. Terus dia minta apa namanya penawaran. Oke. Otomatis kan kalau kita bikin penawaran itu ada kop suratnya, Pasti, ya. ada tanda tangan orang saya Pasti, tuh, iya, staf saya yang tanda menangani, tangan, ya, ya menangani. menangani. Dia kasih penawarannya tuh. Beberapa bulan kemudian, nih beberapa bulan kemudian, saya dapat telepon dari Polda Sultra, ya kan, dari Reskrim, bahwa ada orang, ya kan, yang dibilang orang kepercayaan saya, orang ini tadi. Ya. Dia bilang dia kepercayaan saya untuk mendagangkan mobil-mobil ini disewakan. Jadi dia muter bahwa dialah yang dipercaya Pak Haji Budi untuk ya kan kalau ada orang mau sewa di Sulawesi Tenggara melalui dia. Oh, Gitu loh. Dan dia edit itu.
Oke. Dia edit sendiri tuh. Iya, jadi suratnya itu Suratnya kemudian dia bikin surat bahwa dipalsukan. ya? Jadi surat itu dipalsukan. Nah, dan banyak kena tuh orang di Sulawesi Tenggara sana udah ngasih DP. Oke. Kan biasa di main dump truck gitu kan, ya Bapak mau butuh berapa? 10, biasanya satu unit itu udah ada ngasih 50 juta. Kan dia bayar 1 bulan kan 50 juta begitu. Jadi kalau dia 10, Iya, 500 juta. 500 juta. Ada juga dia cuma minta DP 20, kalau dia 10 dia 200 juta. Iya. Nah, ratusan juta ini yang kemarin melapor itu ratusan juta yang dia kan orang sana itu. Nah, akhirnya saya bilang, loh, saya tidak pernah menunjuk siapapun. Kalau memang saya terlibat dalam penipuan itu, gampang sebenarnya saya bilang. Uangnya orang itu masuk ke saya nggak? Iya, transfernya kemana? Iya. Gitu betul, loh. betul. Akhirnya setelah ditelusuri emang mereka aja yang menipu gitu loh. Jadi nama saya dibawa-bawa. Iya, gitu loh. iya. Karena tadi ada foto. Betul. Ya kan? Jadi ya, apalagi kalau kita tahu istilahnya kalau googling nama Pak Budi itu udah ketahuan lah istilahnya ya, posisinya di mana ya. Jadi ini buat pelajaran ya buat teman-teman semua mungkin ya, hati-hati nih dalam penipuan seperti itu ya kan. Jadi mereka memakai nama saya seakan-akan ya kan. Iya. Saya nih yang menyuruh dia gitu loh ya kan. Padahal saya nggak tahu apa-apa nih Pak Dwi. Jadi saya nggak tahu apa-apa, saya jelasin ke ini, saya nggak tahu apa-apa, dan itu pun yang surat dibikin itu yang tanda tangan anak buah saya juga dipalsukan. Saya bilang saya jamin 100% bahwa itu adalah penipuan, karena saya emang nggak tahu apa-apa itu, gitu loh, ya kan, gitu lah. Berarti mereka memanipulasi dokumen ya istilahnya memasukkan dokumen itu kemudian foto-foto yang tadi dibilang Pak Budi itu untuk membangun kepercayaan. Iya, cuman saya bilang tadi orang yang mengasih dana kepada si penipu tersebut dia mestinya cross check. Dia cuman mungkin dapat sewa murah nih karena dia bilang cuma dapat sewa dump truck 25 juta. Iya. Mana mungkin? Kalau nipu pasti murah. Ya murah, artinya begini Pak Dwi. Ketika kita ditawarin bisnis oleh seseorang dan untungnya besar, kalau saya curiga malah. Karena ini buat teman-teman kan, bisa disimak benar, iya kan? Kalau ada tawaran bisnis ya kan? Untungnya gede. Untungnya dalam 1 bulan itu lebih dari 20% aja. Itu saya udah curiga tuh. Apalagi kalau kita cuma investor ya Pak Dwi ya. Kecuali saya main project gitu loh. Saya mengerjakan sendiri ya. Ya walau alam mungkin kan gitu. Tapi kalau dasarnya bisnis kita berdiam begini, saya kasih duit sama orang itu. Terus saya mengharap untung lebih dari 20%, lebih dari 10% aja. Itu nggak benar itu. Nah, kalau sampai ada orang tertipu, kalau sampai ada orang tertipu bisnis, ya kan? Terus ada untungnya dalam 1 bulan saya bilang ya. Dan kita duduk manis, ya kan? Dapat keuntungan lebih dari 10% itu kita mesti curiga. Kalau ada penawaran begitu memang harus kita curigai ya. Iya kan begitu loh kan itu. Kita mesti bukan, misalnya kita mesti cross check ya. Bener nggak ini kan begitu loh. Bukan kita telan mentah-mentah. Saya untung banyak nih. Kan kalau orang bisnis untungnya gede, kita nggak ngapa-ngapain. Saya bilang lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya kan nggak ngapa-ngapain ya kan. Ya kalau investor menurut saya ya, kalau saya biasa investor itu saya dibagi keuntungan, maksudnya dibagi keuntungan ya 2% per bulan itu udah bagus. Karena bank kan cuma 1% tuh. Ya kalau 2% keuntungan itu udah bagus. Jadi kalau sampai di atas 10%, ya kita mesti cross test bisnisnya di apa kan gitu loh. Iya. Kalau saya begini, semakin besar keuntungan. Ketika kita diam aja bisnis itu pasti resikonya lebih besar. Gitu loh. Iya. Ya tadi saya bilang waktu yang menimpa saya adalah ketika ini dump truck saya didagangin murah gitu loh. Sewa murah. Nah berarti kan orang itu kan ya tadi iming-imingnya terlalu besar. Mimpinya terlalu besar. Sehingga dia sendiri jadi ketipu. Tapi waktu itu saya bilang ya saya nggak mau ganti.
Karena saya emang nggak ada urusan, ngapain saya ganti? Tahu juga enggak kan? Tahu juga saya nggak mau ganti. Ya kan, ada yang tipu saya bilang saya nggak tahu, saya nggak mau ganti. Benar. Ngapain saya ganti ya kan itu loh, Pak. Nah ini yang harus banyak diketahui oleh teman-teman yang di rumah dalam hal untuk apa namanya berinvestasi ataupun ada ajakan kerjasama dengan teman atau siapa harus diperhatikan ini atau ada penawaran barang murah. Tapi pada dasarnya ya, kalau kita investasi, kita harus siap rugi. Harus siap rugi. Iya kan, harus siap rugi. Namanya investasi. Iya, harus siap rugi. Bisnis itu kan ya ada untung, harus ada rugi. Iya. Ada bisnis harus dia untung. Nah itu makanya ya kalau bisa mah ya kan, usaha aja lah, ya kan, begitu. Itu yang di Sulawesi Tenggara yang banyak kena. Kemarin berapa minggu yang lalu, itu sama kasusnya di daerah Sumatera. Beda lagi kasus yang sama. Allah. Itu sama dengan perusahaan saya itu. Si penipunya ngakunya dia adalah ya kan shareholder, penanam saham di perusahaan saya. Iya, stakeholdernya. Karena dia bilang saya juga pemilik saham ini di sini nih, katanya dia gitu di perusahaan saya itu, ya kan. Nah ternyata dia bukan, dan orang yang itu dia datang ke kantor saya, dia cari di Google. Dia cari di Google. Dipelajari dulu. Dipelajari dari Google, dia datang ke kantor, dia bilang, "Pak, kita mau tanya apakah PT ini kerjasama dengan Bapak? Apakah orang ini memang pemegang saham saham perusahaan Bapak?" Saya bilang, "Nggak kenal saya." Hampir aja ente ketipu lagi, tapi ente pinter nih. Terus cek gitu. Jadi apa pelajaran yang kita dapat, kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini, Pak Dwi, ya kan? Bahwa ya kan gitu loh, bahwa satu ya kan, kita tidak boleh percaya dengan investasi yang menjanjikan keuntungan besar, gitu loh, ya kan. Dan kita harus cross check, ya kan, gitu loh. Jadi kan harus cross check benar nggak ini investasi ini, gitu. Yang kedua saya bilang tadi ya kan, gitu, hati-hati juga ya kan, gitu loh. Untung tuh yang tertipu itu waktu itu tidak melaporkan saya. Kalau dia melaporkan saya tinggal bilang ya kan lah, ya kan. Dan kalau penipu itu yang ditipu itu saya itu, yang ditipu oleh penipu saya itu, ya kan, dia tetap kekeh pakai dokumen itu, ini saya laporin lagi, ini dokumen palsu. Bisa ya dilaporkan, kan? Bisa dilaporkan, dia dokumen palsu. Di forensik itu pasti ada bedanya. Dan memang dokumen itu dipalsukan oleh si penipu. Iya. Kan, gitu loh. Dan ketika kita udah begitu, lah dia yang ditipu ini nggak boleh nyalain saya. Iya. Pak Budi kan juga sama jadi korban. Saya jadi korban juga ini. Iya. Gitu loh. Akhirnya setelah di Polda itu ya memang saya tidak bersalah. Ya kan? Kan kalau saya bersalah juga saya udah ditangkap juga kan gitu. Lu aja begitu kan? Iya. Kan di proses hukum itu kan ada bukti. Pasti. Bukan proses hukum itu bukan asal kita ngomong, nggak bisa. Pasti harus dibuktikan semuanya sehingga ketahuan orang itu bersalah atau tidak. Kan begitu. Iya. Jadi kalau kita menjudge orang nih ya kan, orang ini orang ini gini-gini, kalau saya begini aja. Kalau dia ya kan belum diproses hukum, ya kan, ya berarti dia belum bersalah. Yang menentukan bersalah tidaknya sesuatu perkara adalah inkrahnya di suatu pengadilan. Itu pun masih ada banding lagi, ya kan gitu. Nggak bisa kita. Bahkan dalam pengucapan juga harus hati-hati bahwa umpamanya si A itu masih terduga masih bisa menjudgment orang itu bersalah, nggak bisa. Jadi itu tadi ya pengalaman, hati-hati ya kan gitu. Ini terjadi saya itu kan. Sering saya nih perbisnisan dump truck ini yang mengatasnamakan saya ya, tapi saya tidak ini sih Pak Doi, ya udahlah gitu kan. Ya, saya bikin video ini supaya hati-hati jika ada yang mengatasnamakan saya atau orang lain yang mengatasnamakan bahwa dialah yang punya truk-truk itu. Iya. Bahwa dialah sudah dipasrahin sama Pak Budi. Hati-hati tuh gitu. Ya kita harus cross check seperti orang yang dari Sumatera tadi. Dia datang ke kantor saya. Pak Haji, bener nggak? Saya bilang bukan. Clear dia tidak ketipu. Ya kan? Tidak ketipu dia. Tapi tabayun istilahnya. Tapi biasanya orang ketipu itu Pak Dwi, ya kan? Dia ada unsur tamak.
Niatnya. Tamak dia itu Iya, biasanya. niatnya karena Kan dia pengen untung gede. Iya. Di dunia ini tidak ada orang ya kan yang tanpa kerja keras ya kan dapat keuntungan gede. Saya Pak Dwi ya kerja proyek kadang, udah sampai berbulan-bulan kita kerja. Saya nunggu, udah capek ini tenggorokan sampai marah-marah capek. Misalnya kita mengatur pekerjaan itu sih dapat 10% itu udah bagus banget. Itu kita kerja 3 bulan, 4 bulan, dibayarnya lagi 4 bulan lagi kan. Itu udah bagus sekali. Makanya teman saya bilang satu prinsip saya bahwa tidak ada sesuatu yang santai itu menghasilkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang santai tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang besar. Iya dah, yang gitu. Iya. Gitu loh. Misalnya kita saya santai dapat enggak ada itu. Tetap harus kerja keras, ya kan? Tetap harus kerja keras, Ya kan? kuncinya kerja Tidak ada yang keras. orang seperti itu dia tidur di rumah dia itu kan dongeng aja itu kan gitu. Tidak ada yang orang diam-diam aja terus dia sukses. Iya, diam-diam tahu-tahu sukses gitu ya. Pasti tidak ada kerja keras. Pasti ada kerja keras. Begitu, Pak baik, Dwi. jadi dari kesimpulan pagi hari ini kawan-kawan harus berhati-hati apabila ada ajakan penawaran sesuatu yang murah. Satu ya, sesuatu yang murah itu harus benar-benar dipahami. Contohnya seperti ini, Anda membutuhkan mobil atau alat ya, biasanya harganya umpamanya 1.500.000, ada yang menawarkan 750. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kita harus punya gini Pak Dwi, kalau saya logikanya begini. Logika ya. Kita beli barang, sesuatu barang dan kita sudah tahu harganya 100. Ada orang yang jual 50 rupiah. Saya curiga tuh Pak Dwi. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Iya kan? Ada dua kemungkinan itu barang. Kenapa bisa dijual murah? Satu reject, satu barang colongan. Ada gitu kan? Kalau barang rusak ya oke. Reject kita beda lah. Kita beli barang nih, kok dia murah. Betul. Tapi kalau orang itu menjelaskan, iya Pak, ini barang saya reject. Tapi jarang orang menjelaskan. Ya ada satu bahwa ini adalah barang colongan. Kita nggak mau beli dong, kan begitu. Jadi artinya, jadi ketika ada ya kan, saya kalau beli di online juga sama Pak Dwi. Saya beli barang nih. Kalau dengan barang sama dia murah, saya curiga. Iya. Ya kan, di online itu kan kalau murah, beli sepeda pernah murah, itu bisa ketipu itu. Palsu bisa palsu. Gitu. Ya, kawan-kawan, hati-hati pesan hati-hati ya. dari Jadi Pak Budi. Bangun kepercayaan dari logika yang ada. Iya, betul. Jadi Seperti itu. Jadi intinya hati-hati ya kan. Sekali lagi saya di video ini bilang bahwa jika memakai jasa perusahaan saya tidak akan ada perantara, semua langsung ke saya, nggak ada itu. Pasti saya tahu, nggak mungkin dia ada perantara gitu. Itu mungkin Pak Dwi. Oke, siap. Saya juga mau ke kantor lagi Pak Dwi. Saya terima kasih nih Pak Dwi pagi-pagi sudah mendatangi saya. Ya mudah-mudahan ini saya lagi beresin dulu Mandalika ya kan. Siap. Saya Sukses. fokus di Mandalika dulu selesai karena tanggal 18, 19, 20 itu race MotoGP di sana. MotoGP Gitu. pertama ya. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan Dan di 2022 ini Allah memberikan kita selalu kesehatan, keberkahan, rezeki berlimpah. Yang usahanya pandemi ini lagi turun, semoga sudah 2002 ini diangkat lagi sama Allah. Amin. Rezeki kita berlimpah dan kita selalu menjadi manusia yang banyak manfaatnya buat orang banyak. Amin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budi, terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di tayangan-tayangan yang membangun, yang inspiratif, kemudian tentunya senantiasa menebar kebaikan di Mahabbah Budi Mulia Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.